Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Jumat siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundangan. Hal ini terkait dengan kasus hak cipta dan royalti lagu milik penyanyi Agnes Mo dengan Ari Bias. Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah karena dianggap membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin. Karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK. Ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara akses monika di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan, ya, Nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah, ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan. Komisi 3 DPR juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, agar tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan kepastian hukum. Namun hingga kini pihak Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 meminta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menggelar pemeriksaan kesehatan kepala daerah hari ini. Pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persiapan para kepala daerah sebelum menjalani retret gelombang kedua. Kepala daerah yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan diantaranya Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Wagub Bangka Belitung Heliana, serta Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu, Salsabila Musda dan Laode Yasir. Beberapa kepala daerah lain yang masih dalam proses menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebagai informasi, retret gelombang kedua ini akan diikuti oleh 87 kepala daerah dengan posisi gubernur dan wakil gubernur 6 peserta, wali kota dan wakil wali kota 6 peserta, bupati 38 peserta, dan wakil bupati 37 peserta. Retret gelombang kedua akan dimulai pada Senin 23 Juni di IPDN Jatinangor. Pemeriksaan ini dipantau langsung Wamendagri Bima Arya.